Sebenarnya kalau mereka dari awalnya itu memang betul mau mencari kebenaran, setelah ngarang buku umpamanya dia datang ke pesantren-pesantren, kemudian diuji kebenaran bukunya, makalahnya, sehingga orang itu para santri itu taslim, oh ini benar, atau taslim sebaliknya, oh ini benar bahwa ini ngawur. Sehingga sudah tidak perlu banyak pembincangan seperti ini lagi, tidak membuat orang awam jadi bingung. Ini kan sekarang kita di sela-sela kesibukan banyaknya undangan Maulid Nabi ya. Alhamdulillah masih sempat bersilaturahim, dan dari tadi kita sudah ngobrol masalah ya cerita-cerita lah. Sekarang coba kita bicara masalah nasab ini. Kan sekarang lagi rame-ramenya nasab. Sebenarnya sudah 2 tahun kan ya? 2 tahun masih belum selesai karena mereka tidak mau menyelesaikan pembahasan ini. Ya kalau bahasa mereka kan tidak bisa dibantah. Iya. Sebenarnya bukan tidak bisa dibantah. Mereka tapi tidak mau mengalah. Tidak mau dibantah. Artinya kalau istilah Madura, Pak Imaduddin ini bukan tidak bisa dibantah, tapi tidak mau dibantah. Bahasa Maduranya cengkal. Seperti itu. Kardi karbetibi. Kardi man. Sebenarnya mereka itu sangat tidak bermutu di dalam masalah bahas nasab, karena kenyataannya tidak sesuai. Pertama, Kiaimat menjadi orang pertama yang ingin membatalkan nasabnya Mbak Alawi. Yang sebelumnya ulama-ulama kita, guru-guru kita, mulai dari Mbah Maimun Zubair, yang beliau baru beberapa tahun intakola rafiqillah. Kemudian ke Sayyidina Khalil, Mbah Hasim, lanjut ke gurunya Sayyidina Khalil, Syekh Nawawi, Syekh Arsad Al-Banjari, dan seterusnya. Tidak ada satupun dari daud-daud beliau yang istilahnya ingin mengkritisi tentang nasabnya Mbak Alawi. Bahkan mereka taslim dengan nasab Mbak Alawi. Iya. Kelasnya Musnidud Dunya seperti saya Yasin bin Ma'as Al-Qadami dalam kitab Arba ini itu. Beliau masih sanadnya nyambung ke sana, nyambung ke banyak ke Mbak Alawi. Ini yang goblok, apa ini yang ingin membatalkan nasab, apa yang beliau-beliau yang sudah masyhur kealimannya. Ini kan bingung kita ya. Nah ini makanya kalau saya pribadi dari dulu selalu menentang. Kenapa? Karena memang mereka yang sudah sekelas Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil, Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Yusuf An-Nabhani, Imam As-Sakhawi, Murtadho Az-Zabidi, oleh mereka semua diklaim hanya sekedar dhon. Padahal mereka sudah ada Musnidud Dunya ya, ada Al-Hafidh. Yang jelas kalau Al-Hafidh ini jelas cara memverifikasi sanad. Ya. Ini lebih tahu daripada ya Pak Imad yang masih Nah, itu kelasnya Syekh Yasin itu dia menaruh sanadnya melalui Mbak Alawi itu kan tidak sembarangan. Dan memang tidak pernah ada ceritanya ya. Mereka itu tercatat di atas kertas putih, lari dari debat. Tidak ada. Bahkan kita pun sebagai kaum santri itu senang kalau ada tempat diskusi. Iya. Kan seperti itu. Bahkan senang. Menjadi tradisi kita sebagai kaum sarungan. Iya, apalagi sampai mengaku ulama. Seperti kan kita punya karangan satu makalah, katakan tebalnya 30 halaman lah. Kemudian kita sodorkan kepada santri, dan kita senang kalau itu diujikan, sehingga betul-betul buku kita ini betul apa enggak. Nah ini enggak pernah didiskusikan di kaum santri terus ini dibahas enggak. Cuma dibahas di kaumnya yang mereka sependapat dan mereka mempromosikan istilahnya apa?
mensponsorkan bahwa kitab saya begini. Kayak jual jamu. Tapi jual jamu bagi orang penggemar-penggemarnya. Bisa dikatakan jamu yang tidak laku. Iya. Dipaksakan. Ya, inilah sekarang akhir zaman, sudah banyak orang yang bukan ahlinya ikut berkomentar atau menempati suatu tempat yang memang bukan tempatnya. Karena dalam masalah nasab, masuklah Roma Irama. Sebetulnya bakatnya nyanyi, Bakatnya kan nyanyi, Roma Irama, bukan membahas Qala Ibnu Hajar. Dia kan tidak akan paham. Qala Ibnu Hajar. Ngajinya di mana juga? Iya, kan tidak jelas. Ini masuk pada idza usidal amru ila ghairi ahli, kan seperti itu. Iya. Fantadrisa. Ya tinggal nunggu kehancuran kalau ini diikuti. Pak Iman itu. Kenapa kita harus terus menyuarakan kebenaran ini? Artinya kita tidak boleh diam. Kan seperti itu. Kenapa? Ada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hina sakata ahlul haq, ketika ahlul haq itu diam, maka ahlul batil akan menganggap dirinya itu benar. Seperti itu. Ini sudah tertata rapi sepertinya di barisan Pak Imaduddin ini ya. Padahal jelas mereka Pak Imad ini jelas-jelas ketika diskusi kabur, tapi kok masih ada saja yang percaya. Dan ini anehnya, dari pemahaman Pak Imad yang memang asli sudah tercium bau Wahabi, apalagi sudah setelah masuknya Guru Gembul ya, ini kan sudah terkenal ala barat, sudah pemikirannya sudah liberalis jelas. Ini anehnya mereka percaya begitu mudah, padahal dari dulu kita diajari untuk percaya pada para ulama. Iya, kalau masalah agama kita ya ahlinya ulama. Tidak bisa berpendapat menurut saya. Tidak. Di dalam ajaran kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, maka ada batasan-batasan kita harus berguru. Dan sampai saat ini kita tidak tahu Ki-Imad berguru sama siapa ilmu nasabnya. Kenapa sampai bisa membatalkan nasab yang begitu jelas, atau sebelumnya tidak ada penentangan. Tapi kemarin damai. Kalau guru torikohnya sepertinya Mama Gupron kemarin. Itu makin tidak jelas. Makin orang itu mau. Ya, yang orang yang percaya sama Mama Gupron itu jelas-jelas orang yang baru lahir di dunia, langsung gede, tidak pernah ketemu sama siapa-siapa. Mungkin percaya, tapi 2 hari paling itu. Setelah itu ketemu kalau dia orang kita. Awalnya akan meledak ya. Meledak. Dijadikan wali kutub apa dan semacamnya. Terus juga ada ini dari Imam Syafi'i, ada batasan bahwa ilmu, dan itu dia dalam ajaran kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Al ilmu ma kana fi qaul haddatsana wa ma siwa dzaka wastatus syai'. Ilmu itu yang di dalamnya terdapat sanad dan harus berguru. Tidak bisa mengatakan menurut penelitian saya, itu peneliti. Tidak bisa dijadikan rujukan. Tetap harus berpedoman pada ulama-ulama sebelumnya. Ya, kalau Al-Fakir pribadi, kalau ada tempat diskusi di daerah Madura, maka saya sangat siap untuk menghadapi siapa saja yang memakai metode Pak Imaduddin untuk membatalkan nasab Sadab Alawi. Karena Al-Fakir sendiri tahu mereka hanya hanya muter-muter di kitab zaman saja, tidak ada selain itu, tidak punya dalil, tidak ada dalil. Sebenarnya ini mereka itu berada di satu tempat yang lapang, masuk ke tempat yang sangat rumit, sehingga mereka ya tidak bisa ya muter-muter di situ. Seandainya mereka itu tidak masuk di situ, mereka kan masih luas, banyak ruang untuk mereka bergerak. Sementara ketika masuk di dalam ya situ, ini seumuran ini umum kecil, terus banyak orang yang sumuk panas lah,
Tapi tetap mereka mengatakan, lah ini paling enak. Orang disuruh masuk ke sana semua. Akhirnya kalau ini tetap dibiarkan akan lahirlah sebuah anggapan dari orang awam bahwa ini adalah kebenaran. Yang kenyataannya seperti apa yang jenengan bilang tadi, bahwa kebenaran yang tidak diorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang mereka susun begitu. Iya. Tapi kalau kita melihat dari cara Pak Imaduddin ini mengibtal nasab Saleh Ba'alawi, ini jelas bukan ilmiah, tapi memang didasari kebencian. Kalau memang ilmiah, maka jelas dia akan mau membuktikan kebenaran tersebut atau mau menerima kebenaran tersebut. Iya. Iya, mau hadir terhadap di tempat diskusi, tidak memilih tempat mana saja. Ini kan di Banten karena Ra tidak datang. Setelah diundang oleh Robito Alawiyah, ternyata katanya di kandangnya sendiri. Iya. Padahal dulu di Banten itu sudah didatangi ke kandangnya sendiri, Pak Imad. Sekarang alasannya karena kandangnya sendiri. Mana ada ceritanya orang musyawar, orang diskusi, membahas suatu permasalahan hukum, itu memilih-milih tempat. Kan ini bukan mau adu otot, tapi mau adu kebenaran. Iya, mau adu hujah, mau adu dalil. Sebenarnya kalau mereka dari awalnya itu memang betul mau mencari kebenaran, setelah ngarang buku umpamanya datang ke pesantren-pesantren, kemudian diuji kebenaran bukunya, makalahnya, sehingga orang itu para santri itu mau taslim, oh ini benar, atau taslim sebaliknya, oh ini benar bahwa ini ngawur. Sehingga sudah tidak perlu banyak pembincangan seperti ini lagi, tidak membuat orang awam jadi bingung. Iya. Sekarang yang bingung sebetulnya bukan kita. Yang bingung itu orang awam, yang mana yang mau diikuti. Kalau kita jelas itu mereka orang ngawur-ngawur. Iya. Kenapa dikatakan mereka jelas ngawur? Satu, di dalam hadis itu ta'allamu ansabakum itu perintah untuk kita mempelajari nasabnya sendiri, tidak untuk membahas nasabnya orang. Nah ini bukan hanya membahas nasabnya orang, membatalkan nasabnya orang. Iya, membatalkan nasabnya orang lain, nasabnya sendiri tidak jelas. Tidak jelas. Nah, ini kan aneh bin ajaib nih. Kenapa tidak mau mempelajari? Kalau memang mencari kebenaran mestinya dipelajari dulu nasabnya sendiri, di benar apa enggak. Saya nyambung ke siapa? Kalau memang umpama karena mendengar ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alaqnabihim dan seterusnya. Ini ya kemarin yang akhir-akhir kan Roma Irama dia akan jadi wali. Nah ini ada padahal kita tahu. Gufron kan jadi wali kutub. Enggak, itu bukan wali. Yang jelas ketika mereka tetap mau berada dalam lingkaran situ, mau tidak mau tetap Tuhan pasti tampakkan kengawuran mereka, ketololan mereka, yang pada kenyataannya sebetulnya kalau kita dulu sangat kritis pada Wahabi, ya cuma muter-muter kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin bid'ah. Mereka sama. Yang kenyataannya kalau kita mau jujur dari hati nurani, ketidakbermutuan mereka dipaksakan untuk diterima oleh orang awam. Kalau orang berilmu tidak mungkin terima, mereka itu jelas-jelas bertentangan dari para ulama. Iya. Mau bicara nasab dengan kaidah nasab tidak sesuai. Mau berbicara apa lagi? Terus tidak ada. Sementara Imad ini menurut sendiri pendapat sendiri Sajaratul Mubarakah, mereka coba kitabnya itu sekali-sekali dibawa ke pesantren. Umpama kita Sejarah Mubarakah coba kita bongkar lain waktu ya. Iya. Kitab-kitab seperti Sejarah Mubarakah, mari kita bongkar lain waktu. Sejarah Mubarakah yang menjadi titik andalan Pak Imaduddin dalam mengibtal nasab Saleh Ba'alawi.